Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kemal Alisa dengan NIM 43225141 dari HIP 1A. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis data surveillance kesehatan kerja pada PT X Surabaya tahun 2018 dan 2019. Jadi, data yang saya analisis ini menggunakan data medical check-up atau MCU dari 80 pekerja PT X Surabaya yang dikumpulkan pada tahun 2018 dan 2019. Tujuannya adalah mengidentifikasi pola kesehatan kerja dan melihat apakah ada perubahan kondisi kesehatan di antara dua tahun tersebut. Terdapat dua variabel utama yang saya analisis. Yang pertama, keluhan low back pain berdasarkan Departemen Kerja, khususnya Lab QC dan Plan Production. Yang kedua, gangguan pendengaran berdasarkan tingkat paparan kebisingan di area kerja. Baik, bagian pertama yang akan saya bahas yaitu tentang keluhan low back pain dan hubungannya dengan Departemen Pekerjaan yaitu Lab QC dan juga Plan Production. Berdasarkan data pada tahun 2018, Lab QC mencatat 11 dari 12 pekerja mengalami low back pain dengan proporsi 91,7%. Plan Production juga mencatat 11 kasus tetapi proporsinya hanya 30,6% karena jumlah pekerjanya jauh lebih banyak yaitu 36 orang. Memasuki tahun 2019, Lab QC tidak mengalami perubahan sama sekali, tetap 11 kasus dengan proporsi 91,7%. Ini menunjukkan selama 2 tahun berturut-turut tidak ada perbaikan di departemen ini. Berbeda dengan Plan Production yang justru turun drastis menjadi hanya 2 kasus atau 5,6% yang mengindikasikan adanya perbaikan nyata di area produksi ini. Mengapa Lab QC berisiko lebih tinggi? Karena karakteristik kerjanya itu duduk menetap dalam waktu yang lama dengan posisi membungkuk berulang yang secara ergonomi itu jauh lebih beresiko terhadap low back pain dibandingkan pekerjaan produksi yang lebih banyak melibatkan pergerakan tubuh. Kesimpulannya sendiri, berarti Lab QC selama 2 tahun berturut-turut tidak menunjukkan adanya perbaikan apapun. Sementara Plan Production itu turun drastis. Ini membuktikan bahwa pengendalian yang sudah ada belum menyentuh akar masalah di Lab QC. Temuan ini juga diperkuat oleh Mahendrayana tahun 2024 dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa durasi duduk panjang dan posisi kerja tidak ergonomis itu terbukti berhubungan secara signifikan dengan kejadian low back pain pada pekerja. Selanjutnya, untuk upaya pengendaliannya, mulai dari eliminasi tentu tidak dapat dilakukan karena sumber bahayanya berasal dari posisi dan gerakan tidak ergonomis itu sendiri. Substitusinya bisa dilakukan dengan mengganti meja atau kursi yang lebih ergonomis sesuai standar antropometrik kerja. Untuk engineering controlnya adalah menggunakan kursi atau meja yang bisa diatur adjustable-nya agar pekerja bisa menyesuaikan posisi kerja dengan tinggi badannya masing-masing. Untuk pengendalian administratifnya, saya merekomendasikan penilaian postur dan kondisi kerja oleh HSE, pembuatan SOP wajib jeda 90 menit untuk berdiri dan bergerak, serta rujukan ke dokter perusahaan bagi pekerja yang sudah mengeluhkan low back pain. Terakhir, untuk APD berupa lumbar support sebagai pelindung tambahan bagi pekerja yang sudah mengalami low back pain. Untuk rekomendasi program yang saya usulkan yaitu program gerak sehat berupa alarm mengingat gerak setiap 90 menit, kepatuhan dipantau oleh HSE via lembar inspeksi harian, dan jangka panjangnya hasil penilaian postur dan kondisi kerja akan menjadi dasar pengajuan kursi dan meja adjustable ke perusahaan. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas tentang kebisingan area kerja dan hubungannya dengan gangguan pendengaran pada pekerja. Data menunjukkan pada tahun 2018, total 41 dari 80 pekerja atau 51,3% mengalami gangguan pendengaran. Bila dipilah berdasarkan area, pekerja di area kebisingan tinggi lebih dari sama dengan 88 desibel mencatat proporsi gangguan pendengaran sebesar 77,8% atau 14 dari 18 orang. Sedangkan area kebisingan sedang 85 hingga 86 desibel mencatat 43,5% atau 27 dari 62 orang. Pada tahun 2019, total kasus turun signifikan menjadi 22 kasus atau 27,5%. Penurunan paling mencolok terjadi di area kebisingan tinggi. Dari 14 kasus menjadi hanya 1 kasus atau 50,6% saja. Sementara area kebisingan sedang hanya turun sedikit dari 27 menjadi 21 kasus atau 33,9%. Dan kasusnya cenderung stagnan. Untuk kesimpulannya, pola ini mengindikasikan bahwa di area kebisingan tinggi kemungkinan telah dilakukan intervensi pengendalian yang efektif antara 2018 dan 2019. Sebaliknya, area kebisingan sedang yang berada tepat di batas NAB 85 desibel ampere sesuai Permenaker nomor 5 tahun 2018 belum menunjukkan perbaikan berarti meskipun secara regulasi sudah dianggap aman. Hal ini sejalan dengan pernyataan Halim 2023 pada jurnalnya bahwa paparan bahan kimia toksik dapat memperburuk kerusakan sel rambut telinga secara lebih progresif, bahkan pada tingkat kebisingan yang masih di bawah atau tepat di batas ambang yang masih aman, sehingga kemungkinan adanya faktor tambahan perlu menjadi perhatian dalam evaluasi selanjutnya.
Untuk pengendaliannya itu sendiri dari kebisingan, eliminasi tentu tidak dapat dilakukan karena sumber bahayanya berasal dari mesin produksi itu sendiri. Untuk substitusinya diprioritaskan di area pekerjaan yang melebihi NAB 88 desibel dengan mengganti mesin. Untuk engineering controlnya bisa berupa pemasangan enclosure atau penutup kedap suara pada mesin dengan kebisingan tertinggi diprioritaskan berdasarkan hasil noise mapping. Pengendalian administratifnya dapat meliputi pembatasan durasi kerja di area 88 desibel ke atas sesuai tabel NAB Permenaker 2018, serta audiometri minimal setahun sekali diprioritaskan untuk pekerja di area resiko tinggi. APD-nya bisa berupa earplug wajib di semua area 85 desibel ke atas dan earmuff untuk area sangat bising di atas 95 desibel atau kombinasikan dengan earplug juga bisa. Rekomendasinya adalah program hearing conservation yang mencakup noise mapping seluruh area kerja, pemeriksaan audiometri secara berkala, kewajiban penggunaan APD telinga, edukasi pekerja tentang bahaya dari kebisingan itu sendiri, dan pengendalian sumber kebisingan dari sisi teknis jika memungkinkan. Dan ini untuk referensi yang saya gunakan, terdapat 3 referensi yang mendukung analisis saya ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih telah menyaksikan hingga akhir.